Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufran Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama, saham-saham sektor teknologi jadi pemerat IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup tergelincir ke zona merah pada perdagangan Senin 24 Januari 2022. IHSG ditutup ke level 6.655,17, terkoreksi 1,06% atau 71,21 poin dari posisi penutupan hari sebelumnya. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang harian pada level terendah 6.645,41 hingga level tertinggi 6.712,26. Kapitalisasi pasar IHSG tercatat sebesar 8.407,47 triliun dengan nilai transaksi senilai 10,4 triliun rupiah. Sektor teknologi membebani laju indeks dengan koreksi terdalam mencapai 2,89% dan diikuti sektor keuangan yang juga melemah 1,42%. Investor asing mencatat aksi jual beli bersih atau net foreign sale mencapai total 6,17 miliar rupiah di seluruh pasar. Aksi jual asing terutama terjadi pada saham PT Sinarmas Multiarta Tbk dengan kode saham SMMA yang membukukan net sale 32,23 miliar rupiah. Kemudian diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan net sale sebesar 31,08 miliar rupiah. Dan saham PT Bank Sentral Asia Tbk yang dilepas asing mencapai 27,96 miliar rupiah. Sebaliknya, investor asing mencatatkan net buy atau aksi beli bersih terutama pada saham PT M Cash Integrasi Tbk sebesar 50,13 miliar rupiah. Lalu asing juga memborong saham PT Bank Negara Indonesia Tbk mencapai 46,72 miliar rupiah. Dan saham PT Telkom Indonesia Tbk dengan net buy mencapai 38,87 miliar rupiah. Pelaku pasar cenderung wait and see terhadap The Fed yang akan menggelar rapat komite mengambil kebijakan pada 25 sampai 26 Januari 2022. Pasar meyakini kebijakan The Fed akan lebih mengarah pada pengetatan kebijakan moneternya seiring dengan inflasi di Amerika Serikat yang begitu tinggi. Terlepas dari sentimen global, perkembangan pandemi COVID-19 di dalam negeri juga menjadi sorotan utama pelaku pasar di mana infeksi varian COVID-19 Omicron yang semakin meluas. Berita terupdate lainnya, pergerakan IHSG masih dibayangi kasus corona. Analis Indo Premier Sekuritas Mino menilai pelemahan indeks disebabkan kasus COVID-19 di dalam negeri yang terus bertambah. Pergerakan IHSG juga mengekor indeks di bursa Wall Street yang cenderung lesu karena berlanjutnya tekanan pada harga saham-saham sektor teknologi. Mino memperkirakan IHSG masih berpeluang melemah pada perdagangan Selasa 25 Januari 2022. Support IHSG ada di level 6.610 dan resistance di 6.700. Kasus corona yang terus bertambah diprediksi masih menjadi sentimen negatif. Hal tersebut disampaikan oleh Mino kemarin. Analis Pintacore Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan jika IHSG bisa bertahan di atas level pivot 6.650, indeks saham berpeluang rebound ke kisaran 6.680 hingga 6.700 pada hari ini. Sebaliknya jika IHSG bergerak low level 6.650, ada indikasi koreksi lanjutan ke kisaran 6.600 hingga 6.620. Penurunan volume transaksi dan MACD histogram yang cenderung flat memperkuat proyeksi tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Valdi. Dengan kata lain, level 6.600 akan menjadi support IHSG.
Lalu resistance ada di level 6.720. Pergerakan IHSG juga dibayangi potensi berlanjutnya net sell investor asing menjelang pengumuman hasil pertemuan The Fed pada Kamis 27 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia. Pasar berharap The Fed akan mengumumkan time frame rencana pengetatan kebijakan moneter di tahun ini. Ekonom memperkirakan kenaikan suku bunga pertama The Fed akan terjadi di Maret 2022 bersama dengan berakhirnya program pembelian obligasi. Dari dalam negeri, pelaku pasar cenderung mencermati tren kenaikan kasus baru COVID-19 dalam sepekan terakhir. Indonesia mencatatkan lebih dari 2.000 kasus baru per hari. Meski demikian, pemerintah belum menerapkan PPKM darurat. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Valdi memperkirakan beberapa saham masih berpotensi rebound pada perdagangan hari ini, di antaranya MAPI, ERA, ESSA, dan SIDO. Saham-saham blue chip yang terindikasi oversold seperti BBNI, BBRI, dan ASII juga dapat diperhatikan. Berita terupdate lainnya, harga emas yang kembali berkilau. Harga emas dunia terpantau terus naik pada perdagangan awal pekan. Investor bersiap menyongsong keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve pada Rabu 26 Januari 2022 mendatang. Kekhawatiran atas inflasi dan ketegangan geopolitik di Eropa Timur ikut memperkuat daya tarik safe haven logam kuning ini. Pada Senin 24 Januari 2022 pukul 15.20, harga emas berjangka kontrak Februari di COMEX terdongkrak 8,40 US dollar ke level 1.842,50 US dollar per troy ounce. Harga emas di pasar spot juga menguat 5,26 US dollar ke level 1.840,64 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat juga mengalami kenaikan di level 95,750. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp944.000, turun Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp846.000 per gram. Nilai tersebut lebih rendah Rp1.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya sebesar Rp847.000 per gram. Berita terupdate lainnya lagi, harga minyak yang memanas lagi. Harga minyak mentah dunia pada perdagangan awal pekan tercatat naik dipicu ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah yang menimbulkan kekhawatiran mengenai prospek pasokan yang sudah ketat. Pada perdagangan Senin 24 Januari 2022 pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate WTI Amerika Serikat untuk pengiriman Maret menguat sebesar 0,61% ke level 85,66 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret juga ikut menguat sebesar 0,59% ke level 87,59 US dollar per barel di ICE Futures Europe. Hal ini menghentikan penurunan minyak mentah Brent dalam 3 hari beruntun. Kedua minyak mentah dunia ini berhasil naik untuk minggu kelima berturut-turut minggu lalu, naik sekitar 2%, mencapai tertinggi sejak Oktober 2014. Cairan hitam naik lebih dari 10% sepanjang tahun 2022 ini, seiring berlanjutnya kekhawatiran atas pengetatan pasar. Di sisi pasokan, OPEC sedang berjuang untuk mencapai target peningkatan produksi bulan sebesar 400.000 barel per hari. Sementara itu, dari Eropa Timur dilaporkan Amerika Serikat pada Minggu 23 Januari 2022 memerintahkan kepergian anggota keluarga staf di kedutaan besarnya di Ukraina dengan alasan berlanjutnya ancaman aksi militer dari Rusia. Berita terupdate lainnya yaitu waspada sentimen geopolitik.
perkembangan geopolitik global jadi penentu pergerakan rupiah. Pelaku pasar juga masih bersikap wait and see hingga rapat Federal Open Market Committee pekan ini. Senin 24 Januari 2022, kurs spot rupiah stagnan di 14.335 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, kurs GISDOR Bank Indonesia menguat 0,14% ke level 14.327 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ahmad Mikhail Zaini, ekonom Sukor Sekuritas, memperkirakan selagi pelaku pasar menanti hasil rapat FOMC, maka pergerakan rupiah akan lebih dipengaruhi oleh sentimen geopolitik global. Jika terjadi serangan di Timur Tengah, harga minyak berpotensi naik dan menekan kurs rupiah, disampaikan oleh Mikhail pada Senin 24 Januari 2022. Lukman Leong, analis DC Futures, menyebutkan pelaku pasar hari ini masih menunggu arah kebijakan The Federal Reserve, terutama terkait suku bunga acuan. Karena itu, menurut hitungan Lukman, pergerakan rupiah masih akan cenderung melemah di rentang 14.275 rupiah hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Mikhail memperkirakan kurs rupiah hari ini bergerak dengan rentang pergerakan 14.300 rupiah hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian berita-berita terupdate yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.